rekan saya yang bernama Pak Ramdhani adalah seorang guru IPA di sekolah saya. Dia mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat kurang aktif anak-anak di kelasnya. Dan kemudian dalam pengumpulan tugasnya juga anak-anaknya hanya yang mengumpulkan tugasnya hanya 50% saja. Nah, di sini Pak Ramdhani ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach dan Pak Ramdhani sebagai coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Pak Ramdhani. Apa kabarnya Pak Dadang hari ini? Mudah-mudahan Bapak sehat ya Pak hari ini. Alhamdulillah baik Pak Ramdhani, setelah aktivitas yang begitu padat ya Pak Ramdhani. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik. Bagaimana Pak Ramdhani juga dalam keadaan baik? Alhamdulillah Pak, saya juga dalam keadaan baik Pak. Bapak padat mungkinnya hari ini mengajar ya Pak? Oh iya, hari ini hari Selasa itu padat di awal jam 7 sampai akhir jam 3 Pak Ramdhani. Wah, luar biasa kesibukannya Bapak, Pak. Iya. Ini Pak Dadang, boleh Iya, saya gimana, Pak meminta waktunya Pak? Saya ada yang mau diceritain nih tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Ya baik Pak Ramdhani, apa yang mau diceritakan oleh Bapak? Gini Pak Dadang, Ya. jadi akhir-akhir ini Ya. saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar seperti kurang antusias gitu Pak menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid saya dari semua yang terdaftar ya itu hanya paling Pak maksimal 50% Pak yang mengerjakan tugasnya Pak. Oh begitu, oh sedikit sekali ya 50%, terus kurang antusias ya. Kalau begitu menurut Bapak obrolan kita ini dengan saya dan Bapak memiliki tujuan seperti apa nanti ke sananya? Ini Pak, jadi maksud saya meminta bantuan Bapak itu saya berharap gitu Pak ada solusi atas permasalahan yang sedang saya rasakan Pak, di mana masalahnya tentang antusias murid-murid yang saya ajar itu Pak. Oh, jadi antusias yang Bapak ajarkan murid-murid itu seperti apa Pak? Kurang atau bagaimana atau? Jadi kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias tuh yang pertama tuh mungkin pembelajaran saya tuh membosankan ya Pak, terlalu monoton. Kemudian faktor lainnya saya mungkin yang terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya kurang memberi kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi murid Bapak dalam pembelajarannya kurang antusias. Mungkin menurut Bapak untuk membuat murid Bapak jadi antusias dalam pembelajaran itu kira-kira seperti apa, Pak? Yang saya ketahui, saya rasakan mungkin Pak, pasti murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton gitu Pak, tidak membosankan. Jadi ketika mengikuti pembelajaran saya itu mereka tuh tidak ada rasa jenuh Pak. Oh iya, berarti pembelajaran yang Bapak inginkan itu yang tidak monoton dan tidak jenuh. Iya. Bagaimana seandainya pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa atau antusias siswa itu seperti apa yang supaya tidak jenuh dan monoton itu seperti apa, Pak? Menurut saya pembelajaran yang tidak monoton itu Pak, pembelajaran yang jangan berpusat kepada guru ya Pak, jadi harus student center. Kemudian murid-murid diminta untuk aktif mengikuti pembelajaran.
kemudian harus ada ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu tidak jenuh gitu Pak ke anaknya Pak. Oh iya, kalau begitu tadi saya dengar dari awal Pak Ramdhani mengatakan bahwa anak-anak yang mengumpulkan tugasnya itu kurang dari 50%. Itu kenapa Pak kok bisa 50%, tidak semuanya begitu? Kemungkinan karena tugas saya ya Pak, saya rasa tuh terlalu banyak diberikan kepada anak. Kemudian pertanyaan itu terlalu banyak lagi Pak, berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Jadi anak tuh bingung, antusiasnya makanya kurang Pak saya rasa. Oh, jadi yang Bapak berikan tugas itu banyak pertanyaan begitu ya Pak? Iya Dan Pak, kurang apa itu, kurang sumber antusias belajarnya. ya sumber belajarnya. Kalau emang Bapak selama itu menggunakan sumber belajar apa saja Pak? Saya belum variatif Pak Dadang menggunakan sumber belajar tuh saya baru menggunakan buku yang ada di perpus aja Pak. Oh, yang ada di perpus. Emang Bapak tahu sumber belajar yang lain selain di perpus dan buku paket? Kalau saya pikir sih banyak ya Pak, apalagi di zaman sekarang serba digital, ada sumber belajar itu bisa dibuat dari YouTube, dari artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, atau juga menggunakan aplikasi yang sedang tren loh Pak Dadang kayak TikTok dan Reels di Instagram. Oh iya, emang seperti itu ya Pak. Kalau untuk belajar supaya lebih antusias, ya kita harus bervariasi dalam memberikan sumber belajar. Mungkin selanjutnya untuk rencana untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi itu bagaimana Pak? Untuk kedepannya saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak Dadang dengan sumber belajar yang tadi saya sebutkan ya seperti di YouTube, di TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tuh nggak akan terlalu banyak Pak. Kemudian bentuk tugas yang juga sesuai minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya ya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi lah Pak yang kemarin sudah kita coba nih sehingga murid itu nggak terkesan dipaksa untuk belajar Pak, tetapi mereka itu belajar itu memang senang mengerjakan tugas. Misal saya ingin nyobain drama, lagu, puisi, pantun ataupun laporannya yang serba digital kayaknya Pak. Oh, baik Pak Ramdhani, itu rencana yang baik ya, bagus untuk diaplikasikan. Mungkin mungkin apa konsekuensinya Bapak dengan rencana tersebut? Komitmen Bapak untuk menjalankan rencana itu? Oh, kalau saya sih punya komitmen rencana pembelajaran yang mengasihkan itu menggunakan banyak sumber belajar Pak biar materinya bisa tereksplor, kemudian murid-murid saya bisa menjalankan pembelajaran yang sesuai dengan program pemerintah yaitu Merdeka Belajar dan saya akan mencoba membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur dipaksa. Akan saya serahkan pembinaan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali yang Bapak utarakan itu. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dengan harapan yang baik ya Pak, seperti itu. Amin. Terima kasih ya Pak Dadang untuk sharingnya. Alhamdulillah nih saya setelah bertemu dan cerita Pak Dadang jadi punya inspirasi untuk membawa kepada pembelajaran saya di kelas. Sebaiknya sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Dadang. Mudah-mudahan saya dan Bapak dan guru-guru semua itu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Ya amin Pak Ramdhani, mudah-mudahan itu merupakan doa kita semua bersama. Amin. Terima kasih Amin. Pak. Ya mari. Siap. Dijedah heula Pak nya. Ya siap. Ayeuna jantan dibaliknya Pak nya. Oke. Bapak berarti ayeuna coach nanya Pak nya. Mohon kocek.
Rekan saya bernama Pak Dadang, seorang guru IPA di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Pak Dadang ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Pak Ramdhani, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita nih tentang masalah yang saya hadapi. Pak Ramdhani. Iya, Pak, maaf Pak terputus. Pak diulang lagi ya Pak, punten bisa diulang punten ya Pak. Ya, siap, nggak apa-apa. Ya, boleh. Rekan saya Ya, bernama siap. Pak Dadang, seorang guru IPA di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Pak Dadang ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramdhani. Waalaikumsalam, Pak Gimana Dadang. kabarnya baik untuk hari ini, Pak Ramdhani? Alhamdulillah Bapak, sudah saya sangat semangat bisa bertemu dengan Bapak dan tentunya dalam pembelajaran hari ini. Bapak sendiri bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Ramdhani. Itu berkat doa dari teman-teman, doa keluarga, doa dari semuanya. Saya untuk hari ini ke dalam keadaan baik. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil Ya, Alamin. Saya senang mendengarnya Pak. iya. Pak Ramdhani, apakah ada waktu saya ingin mengutarakan masalah yang dihadapi yang akhir-akhir ini untuk masalah saya bisa didengarkan begitu masalahnya. Baik Pak Dadang, tentu saja Pak ada waktu Pak. Kira-kira apa sih yang akan Bapak ceritakan nih? Ya begini Pak Ramdhani, untuk akhir-akhir ini saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu kelihatannya anak itu tidak memiliki antusias yang tinggi gitu terhadap pembelajaran saya begitu. Terus ketika ini juga dalam pengumpulan tugas, anak-anak itu mengumpulkannya hanya sebagian anak-anak yang mengumpulkan. Kalau dihitung dengan persen hanya 50%-an begitu Pak. Itu masalahnya. Jadi menurut Pak Dadang, kira-kira pertemuan kita hari ini itu ingin menghasilkan hasil apa loh Pak dari obrolan ini Pak, kira-kira nih? Ya, saya menginginkan dengan adanya obrolan ini mungkin setidaknya saya dapat mengatasi permasalahan saya mengenai proses pembelajaran yang bisa mengantusiaskan siswa supaya dia ikut bisa belajar begitu Pak. Jadi permasalahannya itu di antusiasme anak ya Pak ya. Tadi Iya. Bapak bilang. Kira-kira hal apa sih yang membuat murid-murid Bapak itu ketika belajar dengan Bapak tuh kurang antusias gitu Pak? Mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu membuatnya mereka bosan begitu. Dia hanya mendengarkan, terus udah mendengarkan, mencatat, terus bahkan mungkin sayanya sendiri juga yang terlalu banyak ngomong begitu, atau Peter Center namanya begitu. Terus yang kedua mungkin siswanya juga mungkin kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran. Mereka tidak aktif begitu Pak. Oh begitu ya Pak. Kira-kira menurut Bapak sendiri yang dapat membuat murid Bapak antusias dengan pembelajaran Bapak apa Pak kira-kira? Ya menurut saya mungkin pembelajaran yang membuat anak itu bisa asik, bisa enjoy dalam belajar begitu. Sehingga dia berantusias dalam melaksanakan belajarnya begitu Pak.
Saya juga sependapat sih sebetulnya dengan Bapak ya Pak, karena pembelajaran yang asik itu tentunya akan disukai anak. Nah, tapi menurut Bapak sendiri, apa sih yang bisa membuat murid Bapak itu ketika belajar tuh asik, tidak bosan gitu Pak dengan Bapak? Eh, saya rasa pembelajaran yang mungkin pada saat-saat anak-anak sudah mulai bosan begitu ya Pak, kita Ya. selingi dengan ice breaking, membuat game-game yang menarik supaya tadi mungkin rasa bosan, rasa kejenuhan itu bisa kembali segar lagi, kembali fokus lagi ke proses pembelajarannya sehingga anak antusias lagi untuk belajar. Seperti itu ya Pak. Tadi Bapak di awal menyebutkan bahwa tugasnya itu pengumpulannya kurang ya Pak. Lalu mengenai tugas tersebut kepada murid Bapak ya Pak, apa sih Pak penyebabnya sehingga si anak tuh nggak antusias ngumpulin tugas itu Pak? Pada waktu itu saya memerintahkan untuk membuat tugas, mungkin yang tugas yang saya berikan itu terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan begitu, tanpa memberikan sumber-sumber yang variatif, sumber-sumber yang banyak begitu, Pak. Jadi kalau boleh tahu kira-kira sumber belajar apa sih Pak yang Bapak gunakan di kelas Pak? Yang selama ini yang saya lakukan itu hanya berupa buku paket saja Pak yang ada di perpustakaan begitu. Oh, jadi selama ini tuh Bapak cuman di buku paket perpus ya Pak. Kira-kira Iya, kalau selain buku dari perpus, ada lagi nggak Pak sumber belajar yang Bapak gunakan gitu? ya sebenarnya sih ada ya Pak, ada di sekolah saya itu ada fasilitas internet yang baik, maka mungkin anak bisa mengakses sumber belajar berupa di internet, di YouTube, atau bisa juga dengan mereka dengan TikTok juga bisa dan IG dan sebagainya. Itu mungkin sumber-sumber belajar yang lainnya Pak. Ya, betul sekali Bapak. Ternyata sumber belajar itu tidak hanya harus dengan buku ya Pak. Saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai sumber belajar Pak. Saya yakin dan pasti karena membuat murid dengan apa yang Bapak lakukan itu bakal membuat siswa itu menjadi lebih antusias loh Pak. Nah, jadi sekarang setelah Bapak temukan solusinya, Bapak rencana untuk kedepannya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak alami itu apa Pak? Rencananya mungkin untuk saat ini saya paling tidak harus bisa merancang sebuah pembelajaran yang dapat mengantusiaskan siswa dengan cara memberikan atau berbagai macam sumber yang saya sediakan. Mungkin tadi seperti sumber-sumber berupa artikel, YouTube dan lain sebagainya. Dan mungkin juga dalam hal pemberian tugas, siswa dalam pengumpulannya itu tidak terlalu banyak pertanyaan, maka saya akan berencana untuk memberikan tugas sesuai dengan minat minat yang mereka inginkan begitu, dan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin dalam hal ini ada siswa yang ingin membuat tugas atau produk tugasnya itu bisa berupa gambar atau bisa berupa artikel dan lain sebagainya Pak. Saya rasa tuh bagus sekali Pak rencana Bapak. Saya doakan Pak mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya komitmennya apa Bapak terhadap rencana Bapak itu? Ya, komitmen saya mungkin saya akan selalu membuat sebuah perencanaan pembelajaran yang berbasis kepada antusias siswa untuk bisa mengikuti belajar dengan baik. Mungkin dalam hal ini saya akan memberikan berbagai macam-macam sumber belajar sehingga siswa dapat mengeksplor kemampuan mereka dalam hal untuk mengatasi permasalahan yang diberikan oleh guru, sehingga siswa juga dapat bisa belajar dengan kebebasan mereka sesuai dengan konsep merdeka belajar, yaitu belajar dengan tidak merasa dikekang, belajar dengan tidak merasa terpaksa, dan belajar yang dapat menyenangkan pada dirinya.
Mungkin itu Pak Oh, komitmen saya untuk ke depannya begitu. wah, bagus sekali Pak. Kalau saya lihat dari penjabaran Bapak barusan, saya sangat mendukung, malah saya jadi terinspirasi nih dengan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan ya Pak. Saya doakan semoga lancar. Ya Pak, terima kasih atas waktu Bapak sharingnya terhadap saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Begitu Amin. Pak, hatur nuhun. Terima kasih baik Sama-sama. amal Sama-sama, baik Bapak mudah-mudahan brother. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama-sama Pak Dadang. Selamat Dan berjuang Pak Dadang. ya, terima kasih Pak. Mungkin gitu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti Ya. kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin. Terima kasih Pak Amin. Dadang. Sehat-sehat. Sehat. Amin.